Sampai sekarang makanya mereka cari-cari dan mereka nggak akan Berarti nemu itu. beda ya Mesias Beda. Yahudi sama Yesus beda. Yesus adalah Mesias bagi dunia. Tapi karena Yahudi Itu itu bagi Kristen berharapnya katanya. Mesias yang apa? Yahudi itu kan Yang maunya kuat, Mesias yang bawa pedang, sedangkan Yesus itu yang kuat bukan yang besar. Mesias yang. Oke, ke saya Dari lanjut. keturunannya juga kayaknya salah soalnya Mesias Yahudi. Silakan Dojoto. Shalom. Selamat malam. Shalom, Kak. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Ini kita kita kan pernah baca di Alkitab itu kan ada malaikat huruf M-nya huruf besar, ada huruf kecil. Ya, Itu menandakan M besar itu menandakan siapa itu? itu Memra Ha Elohim, Hadafar. Itu adalah Kristofani. Dalam iman Kristen itu dipandang sebagai Yesus sebelum jadi manusia. Mal'ah Adonai. Oh, Malah jadi itu Yahweh. Yesus yang berbentuk malaikat gitu. Kristofani. Kristofani itu adalah Kristofani dari kata Yunani Kristos dan Phanero. Kristus itu artinya Kristus, Mesias. Phanero itu penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum jadi manusia. Kalau inkarnasi kan benar-benar menjadi manusia. Terus yang dilihat Musa itu yang dia berwujud api itu ya? Ya. Ya itu firman. Oh, wujudnya jadi tapi dia berwujud api gitu ya? Ya, Theophany. Kristofani. Terus yang dia berwujud Apapun yang dilihat wujudnya bro, sama di perjanjian lama, Ayub. mau api kayak tiang awan kayak manusia kayak api, itu prainkarnasi. Itu adalah Theophany, Phanero, penampakan. Mau jadi kayak malaikat, mau apa kayak yang ditemui Hagar itu kan malah. Berarti Yesus ini sudah ada dia sejak zaman apa itu ya? Sejak kekekalan dia ada. Makanya Tuhan Yesus kan berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Oh, pantasan si Musa bertanya gini ya. Siapa namamu katanya, tapi belum diberitahukannya ya. Dia sudah, Allah itu nggak punya nama. Iyalah, berarti Tuhan itu Gimana? nggak pernah kasih tahu namanya sama Musa. Iyalah kan Apa? pernah Musa Ketika Musa bertanya siapa namanya, Tuhan jawab Iya. apa? Aku adalah aku katanya kan. Udah, akulah aku. Berarti tapi setelah di perjanjian baru diberitahu namanya itu ya. Nama apa? Yesus itu nama Allah ya kan? Yesus itu bukan nama Allah. Yesus itu nama inkarnasi firman. Karena Yesus itu berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod He Vav dan Yasha. Yasha itu artinya keselamatan atau menyelamatkan. Jadi arti nama Yesua atau Yehoshua artinya adalah Allah menyelamatkan. Bukan itu nama Allah. Yesus itu nama inkarnasinya, firman yang jadi manusia. Jadi firman itu Allah juga kan? Ya Allah, karena kan di dalam Allah. Oh. Iyalah, gitu aja lah dulu, Kak. Shalom malam. Ya, Jadi malam. ya, ini saya mau tanya, ada yang bertanya, yang mereka cuma percaya Tuhan, tapi mereka nggak percaya nama Allah. Mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya. Memang Allah itu tidak bernama, Pak. Kalau Allah itu bernama, siapa yang menamai dia? Nama itu Jadi- pemberian kan. Jadi mereka cuma percaya Tuhan Yesus, tapi Allahnya mereka nggak percaya. Oh, Bapak mereka nggak percaya. Iya, Allah, cuma nama Allahnya aja. Nama Allahnya aja maksudnya? Apa sih? Maksudnya Nggak ngerti. gini, maksudnya begini, mereka percaya Tuhan Yesus, tapi nama Allah mereka nggak percaya. Memang nama Allah itu nggak ada, Pak. Nama Allah itu nggak ada, Pak. Nggak ada tuh, nama Allah tuh nggak ada. Oh iya.
Ya, jadi nggak salah dia percaya Yesus, nggak percaya nama Allah, itu nggak apa-apa. Nama Allah nggak ada. Oh nggak apa-apa. Iya. Tapi mereka kalau Trinitas itu mereka anggap salah. Oh, Mereka bilang Trinitas itu konsep manusia. itu mungkin pengajaran sesat. Namanya Sabellian atau Oneness Sabellian, ya. Mirip-mirip orang Arian juga yang ditentang oleh Athanasius dalam konsili tahun 325. Ya, jadi ya itu ajaran sesat, Pak. Jadi nggak usah diikuti. Ya, namanya Oneness Sabellianism atau mungkin Unitarian. Ya, tapi mereka mengakui Yesus, tapi tidak mengakui Allah Bapa. Itu fixnya itu pasti itu adalah Sabellian. Karena kalau saya katakan itu Unitarian itu menyangkali keilahian Kristus, tetapi hanya memusatkan orientasi penyembahan kepada Bapa tanpa mengakui eksistensi firman Bapa dan Roh Bapa. Tapi kalau yang Bapak sebutkan itu pasti Sabellianism, Oneness, ya, gitu. Itu ajaran sesat, jangan diikuti, Pak. Ah, iya, makasih Elia. Oke, ya, lanjut ya. Jadi jangan ikutin sesat ya, nanti kalian ikut sesat. Hati-hati dengan room ya, makanya semuanya itu sebenarnya harus tetap lewer ya, tetap kuat ya. Thank you teman-teman. Silakan Calvin. Ya, saya mau tanya nih Kak, Ya, silakan. soal pandangan Kristen tentang boxing, MMA atau UFC. Bagaimana itu Kak? Tentang apa? Boxing, MMA, Pandangan Kristen tentang MMA, UFC atau ya bela diri Kak? Kalau kita mau menjadi seorang atlet itu bagaimana pandangan Kristen? Oke, bagaimana pandangan Kristen tentang bela diri dan lain-lain? Sebenarnya nggak ada masalah untuk itu ya. Karena gini, tujuannya untuk apa dulu? Kalau tujuannya untuk mengganggu kesejahteraan orang nggak bisa. Tetapi kalau tujuannya untuk melindungi diri dari penjahat, kemudian berlatih, dan untuk menguji seberapa kompeten mereka dalam kemampuan itu, maka adanya kompetisi. Nah, untuk menunjukkan seberapa jauh kompetensi mereka di bidang itu ya, itu enggak masalah. Jadi semua itu tergantung motivasinya. Dilakukan untuk apa, didasarkan untuk apa. Gitu. Akarnya. Itu ya? Kalau hanya untuk menjadi seorang atlet Kak bagaimana? Nggak masalah, nggak masalah. Oh gitu ya, ya siap. Oh ya siap. Makasih Kak. Itu Oke. aja Kak. Ya. Tuhan berkati. Silakan Pak Thank Gia. you. Yo, salam Kak Eli. Ya, salam Pak, silakan. Mau nanya, ini ada beberapa saya ikut di room orang kita Kristen juga sih ya. Jadi mereka memperdebatkan tentang pemakaian nama Allah itu. Jadi menurut faham mereka bahwa sesungguhnya itu Tuhan orang Kristen itu tidak disebut Allah, tetapi hanya Yesus saja. Jadi misalnya, kalau misalnya kayak Yohanes pasal 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Kemudian firman itu telah menjadi manusia. Atau ada bahasa lain ya, seperti apa tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi mereka tidak mengakui atau mereka anggap bahwa itu adalah sebuah kesesatan ketika ada pengajaran seperti itu memakai nama Allah itu, karena menurut mereka nama Allah itu adalah nama sebutan bagi Allahnya orang kaidah lain. Kira-kira menurut Mbak Elia, kira-kira bagaimana kira-kira seperti yang kayak gitu? Apa memang betul bahwa sebutan nama Allah itu padahal di dalam Alkitab kan disebut itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kan gitu ya. Nah, kenapa? Apakah memang itu memang tidak boleh kita pakai sebagai orang Kristen? Oke. Apakah kata Allah bisa dipakai oleh orang Kristen hanya karena Allah itu adalah nama sesembahan teman-teman Muslim misalnya? Iya, betul. Ya gitu ya. Begini Pak, sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada di abad ke-7,
orang Kristen udah pakai nama Allah. Nih, nama inskripsinya ini. Nanti Bapak bisa cari. Inskripsinya namanya inskripsi Al-Zabat. Ya. Oke. Ini adalah inskripsi orang Kristen yang berasal dari tahun 512 Masehi. Di dalam tulisan ini itu menggunakan kata Allah. Demi nama Allah, Sergius anak Amat Manaf dan Tobi anak Imrul Kais dan Sergius anak Saad dan Siter Suraih. Jadi dari data arkeologi ini bahwa kata Allah itu sudah digunakan orang Kristen sebelum kedatangan Islam. Bahkan dalam Kisah Rasul 2 disebut ada orang-orang yang Kristen Arab. Bahkan di dalam orang Ortodoks Mesir, orang Ortodoks Arab, ada nama uskup di sana adalah uskup Arab Harits, namanya Abdullah, yang artinya adalah abdinya Allah. Itu di sekitar abad ke-5 juga. Nah, jadi kalau dikatakan Allah itu nama sesembahan lain, lalu kita nggak boleh menyebutkan kata nama Allah atau menggunakan kata Allah, permasalahannya orang Kristen sudah lebih dulu ada sebelum Islam mengakui Allah itu sebagai Tuhan mereka. Kita duluan yang pakai nama Allah itu, Pak. Ratusan tahun sebelum mereka lahir, kita udah pakai itu. Jadi teman-teman Muslim pun mohon maaf, jangan kepedean bahwa kata Allah itu punya kalian. Itu kami sudah pakai duluan. Lalu kalian mengatakan kami orang Kristen mencontek kalian. Bagaimana yang pertama mencontek yang terkemudian? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan jangan gunakan kata Allah karena orang Kristen itu, karena itu sesembahan umat Muslim, ya itu kurang literasi kali, kurang belajar. Oh, oke. Oke, makasih Kak Eli, udah cukup penjelasannya. Karena saya kaget aja kemarin waktu saya masuk di rumah orang itu. Jadi kok bisa seperti itu ya, mereka nggak mau nyebut Tuhan Allah, tapi mereka nyebut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Asal saya bilang Tuhan Allah, mereka keberatan. Terima kasih, terima kasih.